Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam, nikmat bisa mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam. Ya, dengan adanya agama Islam yang ada pada diri kita, kita tahu bagaimana cara menyikapi kehidupan ini, ya. Karena Allah menciptakan kita seperti antum sudah ketahui, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah. Beribadah seperti sholat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, bermuamalah, bekerja, ya, semua yang dilakukan bisa menjadi ibadah. Kemudian karena nikmat agama Islam yang kita peroleh pada saat ini, kita sudah mendapatkan satu tiket atau satu syarat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah mendapatkan satu tiket atau satu syarat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti antum ketahui juga, surga Allah itu ada bertingkat-tingkat, ya. Semoga kita bisa masuk ke surga Allah di surga yang paling atas. Meskipun itu berat, namun kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraihnya. Paling tidak kita bisa bebas dari azab siksa api neraka, ya. Jangan sampai kita singgah dulu di api neraka. Di sini Ustadz menyampaikan, ya, mukadimah ini bukan berarti Ustadz orang yang sempurna. Ustadz juga memiliki dosa, ya. Karena manusia tidak luput dari dosa. Beda iman kita dengan iman para nabi, ya, para rasul, itu beda. Namun ketika kita terkena dosa, sebaik-baiknya manusia adalah segera bertaubat. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai kita pada saat melakukan dosa kita tidak bertobat, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Untuk masalah ilmu agama, anak-anak Ustadz mungkin, apalagi kelas 12, ya. Kelas 12, antum semua ilmu agama pasti di atas Ustadz. Ustadz tahu itu, kebanyakan, ya. Kebanyakan antum semua Ustadz akui ilmunya sudah di atas Ustadz. Apalagi kalau yang alumni dari SMP Ulunuha, ya. Dari alumni SMP Ulunuha Ustadz yakin sudah ilmu bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, ya, itu sudah lebih baik dari Ustadz, ya. Kemudian nikmat apa lagi yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala saat ini, yaitu nikmat kesehatan, ya. Nikmat kesehatan sampai saat ini kita masih peroleh. Kita sampai sekarang ini bebas dari penyakit. Misalkan virus corona, ya, itu patut kita syukuri. Karena kalau sampai kena virus corona, kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Kita akan diasingkan di rumah sakit, di ruangan sendirian, ya. Nah, antum tidak mau seperti itu, kan? Maka dari itu kita harus bersyukur. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Di luar sana juga masih banyak saudara-saudara kita yang kena penyakit. Karena penyakit itu dia keluar banyak biaya, ya. Kita diberi kesehatan oleh Allah, kita bisa menghemat biaya. Kalau orang misalkan terkena penyakit kanker misalkan, atau penyakit liver, ya, itu bisa sampai cuci darah 2 minggu sekali cuci darah, menghabiskan biaya jutaan, ya. Apalagi kalau sampai stadiumnya sudah stadium
tinggi ya, stadium akhir itu bisa di kemoterapi, itu banyak biaya yang dikeluarkan, badan pun terasa sakit ya, ibadah pun tidak khusyuk ya. Maka dari itu kalau kita sudah sehat, bisa ada tempat tinggal, orang tua juga sehat ya, kita bisa menjalankan agama sesuai sunnah Rasulullah, itu sudah cukup, sudah alhamdulillah sekali ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita ya. Kita hadiahkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan semoga salawat itu tercurahkan juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, anak cucu keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 12 SMA Ulunuha yang Ustadz saya dan Ustadz banggakan, antum semua saat ini sudah memasuki jenjang akhir pada sekolah menengah atas ya. Ustadz yakin antum semua ingin merubah diri antum menjadi ke arah yang lebih baik. Namun di sini Ustadz ingin memberi nasihat juga. Ada beberapa di kelas kita yang Ustadz tidak menyebutkan namanya ya. Ustadz harap anak Ustadz yang agak kurang semangat belajar ya, tolong ditingkatkanlah semangat belajarnya. Kalaupun tidak berminat belajar ya, kalaupun sampai tidak berminat belajar, tolong kehadirannya itu lebih ditingkatkan. Maksud Ustaz seperti ini, misalkan antum melihat video daring, antum tidak berminat ini, tapi ya antum buka saja video daringnya ya. Antum buka video daringnya, meskipun antum di situ ngantuk, antum dipaksakan sedikit gitu ya, dipaksakan. Kita saling menghargailah. Antum kan kuliah belajar sekolah ini mengeluarkan biaya ya, orang tua antum berharap antum itu belajar ya. Kan sayang kalau antum cuma mendapatkan ijazah saja, ya, mendapatkan ijazah tapi antum tidak belajar, sayang gitu kan. Atau pilihlah mana mata pelajaran yang antum sukai. Misalkan antum suka, tapi jangan sampai nggak suka semua gitu, semua pelajaran harus ada yang antum sukai. Misalkan antum suka tajwid, suka akidah gitu, disukai gitu. Jangan semua tidak. Ini ada beberapa siswa di kelas Ustadz kelas 12 ya, semua tidak semangat belajarnya ya. Jangan seperti itulah gitu kan. Harus ada yang semangat, disemangati belajar gitu. Antum nanti kalau sudah lajang ya, artinya sudah dewasa, nanti sudah tamat kuliah, antum bakal berkeluarga, menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sulit ya. Jangan nanti Ustaz nanti kan bisa berubah nanti ketika berumah tangga. Enggak segampang itu, Bang. Antum ibaratnya mau perang ya, tapi tidak memiliki senjata. Nanti ajalah, nanti perang kan bisa. Perang nanti kan pada saat perang nanti di situ ada batu, di situ ada kayu, udah itu aja pakai itu ngelawan bisa. Nggak bisa gitu sama kayak berkeluarga. Udah nanti berkeluarga bisa belajar sambil belajar tasin. Nanti berkeluarga kan bisa sambil belajar bahasa Arab. Nanti kan sudah berkeluarga bisa sambil belajar cara mendidik anak. Nanti kan ketika sudah berkeluarga bisa belajar membimbing istri. Nggak segampang itu, Bang. Karena apa? Ustaz sudah berkeluarga, Ustaz sudah mengalami hal seperti itu. Tidak bisa nanti antum sudah mengurus anak, kapan antum belajar bahasa Arab? Nanti antum sudah punya anak, kapan antum belajar belajar tasin? Ya. Nanti antum sudah punya anak, antum bagaimana membangunkan anak? Kadang-kadang antum sendiri sholat subuh misalkan telat, ya. Gimana membangunkan anak, mendidik anak? Ya nggak bisa, ya. Antum pingin nanti punya istri yang cantik, soleha misalkan, tapi antum tidak soleh, nggak bisa seperti itu, ya.
Ya udahlah Ustaz, nggak soleha nggak apa-apa lah dapat istri, nggak rajin sholat. Ya antum mau istri antum nggak sholat, anak antum dibiarin nggak sholat, ya kan? Antum sholat, antum puasa, istri antum nggak, kan nggak mau kan? Nah itu antum harus perbaiki diri sekarang agar nanti antum ketika nanti berumah tangga antum mendapatkan istri yang baik. Nah karena istri itu nanti jodoh antum cerminan diri antum, ya, cerminan diri antum nanti itu. Jangan nanti antum ditanya, antum ingin dekati akhwat misalkan nanti ketika udah ingin nazor, ingin akhwat yang cantik, ingin yang hafalannya banyak, ingin yang nurut apa kata suami, ya antum sendiri bobotnya nggak ada, gimana mau nurut? Antum cara mendidik nggak tahu, antum malas bangun pagi, ya, belajar tahsin, baca Quran macet-macet, tidak lancar, ya nggak mau lah seorang akhwat seperti itu. Antum kan dites nanti, antum pikir nazar itu oh udah mahar berapa, 10 juta 100 juta udah langsung mau akhwatnya, enggak seperti itu, ya. Antum dites nanti ketika nazar, dites orang tuanya, dites sama akhwatnya, apa kelebihan-kelebihan antum, ya, kelebihan-kelebihan antum nanti dites tuh bang. Nah seperti itu. Kalau antum nggak mau dengan cara nazar, dengan cara syariat, ya antum nanti dapatnya orang-orang yang hobi dapat orang yang hobi belanja, nanti hobi belanja ke pasar, ke mall, ya, membuka aurat, dapatnya seperti itu nanti kalau antum tidak mendidik diri antum juga. Sama nanti dapatnya antum, jodoh antum dengan diri antum, ya. Antum malas, ya istri antum pemalas juga. Antum ingin bebas, ya istri antum nanti ingin bebas juga, ingin bebas, sama seperti antum. Nah, ini antum peganglah ucapan Ustadz ini, ya. Baiklah, Ustadz hanya menyampaikan nasihat ini karena Ustadz sayang sama kalian, ya, sama antum semua. Baiklah, Ustadz di sini akan menyampaikan materi tentang olahraga baseball, ya, cabang olahraga permainan bola kecil, cabang olahraga baseball. Di sini bukan Ustadz menyampaikan, tapi orang lain. Kenapa? Ustadz waktu kuliah S1 dan S2 tidak mempelajari cabang olahraga softball ini. Namun ketika Ustadz mengajar saat ini di sekolah, ternyata ada mata pelajaran softball, ya. Makanya Ustadz kaget juga ada mata pelajaran softball. Di sini Ustadz masih minim ilmu, jadi kita di sini sama-sama belajar, ya. Baiklah, di sini Ustadz tampilkan langsung, ya, materi softballnya. Bapak Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Baik, Bapak sekarang akan menjelaskan bagaimana cara untuk permainan softball, yaitu permainan bola kecil. Jadi pada umumnya permainan softball adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu yang terdiri dari setiap regu 9 orang yang memiliki tugas untuk menyerang dan bertahan. Kedua tim bertugas untuk menyerang dan bertahan. Nanti di setiap inning namanya, di sepak bola ada namanya babak, kemudian kalau di softball itu namanya inning. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pergantian dari tim menyerang menjadi tim bertahannya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu pada umumnya softball. Kemudian definisi softball. Softball adalah permainan bola kecil yang berasal dari Amerika, ya, yang dikembangkan dari permainan baseball. Jadi terlahir dari permainan baseball menuju softball. Softball sendiri sudah dipertandingkan di Olimpiade, ya. Permainan ini merupakan permainan tim atau tim beregu, sehingga memerlukan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kemenangan.
Nanti pada saat bermain kita akan membagi menjadi dua, tim ofensif atau tim menyerang dan tim defense atau bertahan, ya. Oke, selanjutnya alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama, di sini sudah saya mempunyai bat, ya, bat atau pemukul untuk permainan softball. Jadi ini alat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain softball atau sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran permainan softball. Kemudian yang kedua itu ada bola softball. Bola softball ini karakteristiknya tidak kenjal seperti bola kasti atau bola yang lain yang menggunakan karet. Ini tidak kenjal, ya, sehingga permainan bisa terkontrol. Kalau kenjal seperti bola kasti, bolanya jauh terbang melayang, ya, sehingga permainannya nanti tidak terkontrol. Selanjutnya yang harus dimiliki adalah glove. Glove itu adalah sarung tangan, ya, sarung tangan untuk tim bertahan, ya. Jadi yang tugasnya untuk memukul hanya tim penyerang tadi. Kalau tim bertahan harus memiliki glove yang pertama. Terus yang kedua helm, ya, helm. Kemudian yang ketiga body protector, pelindung diri supaya tidak kena dari bola. Soalnya bola yang dihasilkan nanti keras, hasil lemparan maupun hasil pukulan. Baik, kita masuk ke lapangan, ya. Di sini ada tugas dan posisi pemain. Baik, di sini ada bentuk persegi 5 dia, ya. Ya, kita tuliskan saja. Di sini adalah batter, ya. Batter tempat untuk pemukul. Ingat, tempat pemukul bukan jajan. Selanjutnya di sini adalah pitcher. Ya, pitcher atau pelempar yang bertugas untuk melempar bola ke pemukul. Kemudian di sini adalah catcher. Di sini saja, sorry, biar lebih jelas, ya. Oke, sudah jelas, ya. Baik, di sini ada pitcher, batter, dan catcher. Oke, yang mana saja tim penjaga, yang mana saja tim penyerang. Baik, kita masuk ke tim penjaga terlebih dahulu. Tim penjaga berada di masing-masing base. Ini namanya base 1, base 2, dan base 3. Base, ya. Base. Kemudian di mana posisi pemain penjaganya? Oke. Pertama, si pitcher ini merupakan pemain penjaga. 1. Kan masing-masing tim memiliki 9 orang pemain. Selanjutnya, batter merupakan pemain penyerang dia ini. Si batter tugasnya memukul dan menghasilkan poin. Selanjutnya, si catcher adalah tim penjaga. Ini sudah 2. Penjaga base 1, 3. Penjaga base 2, 4. Penjaga base 3, 5. Sudah, ya. Penjaga base-nya sudah full terisi. Kemudian di sini ada penjaga nomor 6. Kemudian nanti di luar ada penjaga nomor 7, 8, 9. Oke. Nanti kita jelaskan, ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sistem permainan, ya. Sistem permainan softball. Saya rasa ini kita hapus dulu ya, biar lebih menarik. Kita masuk ke permainan. Sorry, kita hapus dulu. Ada apa dah? Wah. Ya. Dalam permainan softball, di sini ada bangku cadangan atau tim penyerang. Tim penyerangnya di sini. Kemudian di sini adalah tempat para pemain yang mati di sini nanti. Oke. Jadi sebelum kita bermain, kita harus toss coin dulu atau sweet ya kalau sudah di lapangan. Ya. Jadi kalau kita kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia Baiklah anak-anak Ustadz, materi pada hari ini ya cukup sampai di sini saja ya, karena waktu yang disediakan oleh Ustadz di sini hanya beberapa menit saja ya, 20 sampai 30 menit. Untuk selanjutnya minggu depan nanti kita sambung lagi videonya ini ya, videonya akan disambung lagi. Ustadz harap antum bisa menguasai video yang ini, yang sedikit ini Ustadz sampaikan tadi ya, yang disampaikan pemateri. Di sedikit ini saja sudah antum kuasai, itu sudah syukur alhamdulillah ya. Kemudian antum harus tetap semangat belajar meskipun melalui proses daring seperti ini ya. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.